Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu fluida statis. Pernahkah kalian melihat sebuah kapal? Atau mungkin kalian bahkan pernah menaikinya? Kapal yang besar-besar itu terbuat dari besi-besi atau logam-logam lain dengan massa yang sangat besar. Kalau satu batang besi saja kita letakkan di atas air, ternyata dia tenggelam. Tapi kenapa kapal yang besar atau yang massanya sangat besar tadi bisa terapung? Bahkan ada kapal yang bisa diatur untuk mengapung dan menyelam. Ya, namanya kapal selam. Kira-kira bagaimana bisa seperti itu ya? Untuk mengetahuinya, mari kita pelajari bab ini dengan gembira dan antusias. Ada 8 subbab yang akan kita pelajari. Di antaranya, yang pertama massa jenis. Kemudian tekanan. Nah, tekanan di sini yang dimaksud adalah tekanan hidrostatis, ada tekanan Gauss, dan tekanan mutlak. Kemudian yang ketiga, atau yang C, ada hukum utama hidrostatis. Selanjutnya ada hukum Pascal, hukum Archimedes, kemudian tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Kita mulai dari subbab yang pertama, yaitu massa jenis. Sebelum kita membahas massa jenis, kalian sudah tahu apa itu fluida statis? Sesuai dengan namanya, fluida berarti zat yang dapat mengalir. Zat ini bisa berupa zat cair, jadi zat yang dimaksud itu bisa berupa zat cair, ataupun juga bisa berupa zat gas. Bisa juga berupa zat gas. Jadi, gas itu juga disebut fluida loh ya. Tidak hanya zat cair. Jadi, fluida bisa berupa zat cair atau bisa berupa zat gas. Bedanya, kalau zat cair, ini sifatnya dia incompressible. Incompressible. Apa itu maksudnya incompressible? Incompressible itu adalah tidak dapat dimampatkan. Tidak dapat dimampatkan. Dimampatkan. Nah, sedangkan zat gas dia sifatnya compressible. Compressible. Compressible maksudnya adalah dapat dimampatkan. Dimampatkan. Kemudian apa itu statis? Statis artinya apa? Diam. Oh, berarti fluida statis itu adalah fluida yang dalam keadaan diam. Yuk sekarang kita bahas apa itu massa jenis. Massa jenis ini juga disebut sebagai rapat massa. Rapat massa yaitu perbandingan antara massa suatu benda, jadi dia adalah perbandingan massa suatu benda atau zat dengan volumenya. Volumenya. Jadi, massa jenis bisa disebut juga sebagai perbandingan massa suatu benda atau zat dengan volumenya. Nah, dari definisi ini, berarti kita bisa menentukan rumus dari massa jenis itu sendiri. Massa jenis kita simpulkan sebagai ρ, berarti ρ itu sama dengan massa dibagi volume. Nah, ini adalah rumus dari massa jenis. Di mana M itu adalah massa. Satuannya apa tadi? Kilogram. Volume, satuannya volume. Satuannya adalah meter kubik. Sehingga ρ tadi massa jenis itu rumusnya adalah kilogram per meter kubik. Nah, kalau benda atau zatnya berupa campuran, berarti jika campuran, maka massa jenis campurannya atau ρ cam, saya tulis saja seperti itu, sama dengan
massa campuran dibagi dengan volume campuran. Nah, yang ini untuk rho campuran. Kita geser dulu. Satuan dari massa jenis atau rho ini tadi kan kilogram per meter kubik. Nah, selain kilogram per meter kubik, itu juga ada satuan dari massa jenis yang sering dinyatakan dalam satuan yang lebih kecil, yaitu gram per sentimeter kubik. Jadi bisa juga dalam bentuk gram per sentimeter kubik. Bagaimana konversinya gram sentimeter kubik menjadi kilogram per meter kubik? Misal aja 1 gram per sentimeter kubik. 1 gram kalau kita rubah menjadi kilogram itu kan 1 di sini dikali 10 pangkat gram menjadi kilogram, kan naiknya 3 kali ke atas, berarti dibagi 1000 atau min 3 kilogram. Per sentimeter kubik menjadi meter kubik. Sentimeter kubik itu naik ke atas 2 kali. Tapi ini kubik, berarti 1 kali naiknya itu adalah 3. Berarti dibagi 10 pangkat min atau dibagi 10 pangkat 6, atau di sini saya buat perkalian dikali 10 pangkat min 6 meter kubik. Nah, berarti sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 min 6. Kan kalau pembagian itu adalah min. 10 pangkat min 3 min 6, berarti 10 pangkat min 3 plus 6. Berarti 1 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Atau bisa juga ditulis 1000 kilogram per meter kubik. Berarti 1 gram per sentimeter kubik itu sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Berikut ini adalah beberapa nilai massa jenis dari berbagai zat. Ada air dalam suhu 4 derajat Celcius, itu massa jenisnya tadi adalah 1 gram per sentimeter kubik, atau sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Kemudian ada alkohol, raksa, aluminium, besi, emas, kuningan, perak, platina, seng, udara pada suhu 27 derajat Celcius, dan es. Perlu kalian perhatikan, sering sekali di soal nanti itu massa jenis air tidak dicantumkan. Maka kita anggap massa jenisnya adalah kita pakai 1 gram per sentimeter kubik, atau kalau mau pakai satuan kilogram per meter kubik itu adalah 1000. Nah, di sini kita sudah ada contoh soal. Ini adalah contoh soal yang pertama. Sebuah logam paduan alloy dibuat dari 0,04 kg logam A dengan massa jenis 8000 kg per meter kubik dan 0,10 kg logam B dengan massa jenis 10.000 kg per meter kubik. Yang ditanyakan, hitung massa jenis rata-rata logam paduan tersebut. Nah, kita berarti mencari massa jenis campuran. Kita identifikasi terlebih dahulu yang diketahui. Diketahui sebuah logam paduan dibuat dari logam 0,04 kg logam A, berarti massa logam A sama dengan 0,04 kg. Dengan massa jenis 8000 kg per meter kubik, berarti rho A itu sama dengan 8000 kg per meter kubik. Dan 0,10 atau 0,1 kg logam B, berarti massa B sama dengan 0,1 kg. Massa jenisnya 10.000, berarti rho B sama dengan 10.000 kg per meter kubik. Yang ditanyakan, ditanya massa jenis rata-rata logam, berarti rho campuran sama dengan titik-titik tanda tanya. Kita jawab. Seperti yang kita ketahui di awal tadi bahwa rho campuran itu sama dengan massa campuran dibagi dengan volume campuran. Berarti sama dengan massa logam A ditambah massa logam B dibagi dengan volume logam A ditambah volume logam B. Sama dengan massa logam A 0,04 ditambah massa logam B 0,1 dibagi dengan volume A. Nah,
Di sini nggak diketahui volume A, berarti kita cari terlebih dahulu. Ingat, rho sama dengan M per V. Berarti V sama dengan M per rho. Nah, VA sama dengan massa A dibagi rho A. Berarti sama dengan massa A 0,04 dibagi rho A 8.000. Nah, berarti sama dengan, ini kita tulis dalam bentuk lain, 4 kali 10 pangkat min 2 dibagi 8 kali 10 pangkat 3. Berarti sama dengan, bagi 4 habis, bagi 4 masih 2. Berarti sama dengan 1/2 kali 10 pangkat min 2 min 3 min 5 meter kubik. Sedangkan yang logam B, volume B itu sama dengan massa B dibagi rho B. Berarti sama dengan massa B-nya 0,1 dibagi 10.000. Berarti sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 meter kubik. Nah, kita masukkan ke sini. 10 pangkat min 5 per 2 ditambah 1 kali 10 pangkat min 5 sama dengan, ini adalah 0,14 dibagi, ini kan setengah, kita rubah lagi menjadi 0,5 dikali 10 pangkat 5 min 5 ditambah 1 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 14 kali 10 pangkat min 2 dibagi 0,5 tambah 1, 1,5 kali 10 pangkat min 5. Ini kan sama aja dengan 28/3 kali 10 pangkat min 2 min 5. Berarti sama dengan min 2 ditambah 5, 3. Berarti sama dengan 28/3 itu adalah, 28/3 itu kalau kita buat desimal dia adalah 9,333 kali 10 pangkat 3. Berarti sama dengan 123, 9.333,3 kilogram per meter kubik. Nah, itu dia. Contoh soal kedua. Contoh soal 2. 0,1 meter kubik air dicampur dengan 0,1 meter kubik asam dengan massa jenis 1200 kg per meter kubik. Hitung massa jenis campuran bila dianggap yang A tidak ada perubahan volume, yang B volumenya berkurang 20%. Nah, maksudnya yang kondisi A, ketika air dan asam ini dicampur ternyata tidak ada perubahan volume. Nah, sedangkan yang di B, air dan asam ketika dicampur ternyata volumenya berkurang 20%. Tetapi massanya tetap, begitu ya. Nah, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. 0,1 meter kubik berarti adalah volume air sama dengan 0,1 meter kubik dicampur dengan 0,1 meter kubik asam, berarti volume asam sama dengan 0,1 meter kubik juga. Massa jenisnya 1200, berarti rho asam sama dengan 1200 kg per meter kubik. Nah, karena di sini nggak diketahui massa jenis dari air, berarti kita anggap rho-nya air itu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Yang ditanyakan, yang A, ketika tidak ada perubahan volume, berarti ini adalah rho campuran ketika volume tetap. Yang B, rho campuran ketika volume berkurang 20%. Nah, kita geser ke atas, kita coba jawab. Yang A, berarti rho campuran itu adalah massa campuran dibagi volume campuran. Berarti langsung aja massa A ditambah massa asam dibagi dengan volume air ditambah volume asam. Nah, sama dengan massa air. Massa airnya belum diketahui di sini. Nah, tapi di sini diketahui volume air dan rho air. Berarti kita bisa mencari massa air itu sama dengan rho air dikali volume air. Sama dengan rho airnya berapa? 1000.
volume air 0,1 dikali 0,1 sama dengan 100 kg. Sedangkan yang massa asam itu sama dengan rho asam dikali volume asam, sama dengan rho asamnya 1200, volume asamnya adalah 0,1 juga, berarti sama dengan 120 kg. Kita masukkan ke sini, massa asamnya 100 ditambah 120 dibagi volume A-nya 0,1 ditambah 0,1 sama dengan, kita tulis di sini, sama dengan 220 dibagi 0,2. Berarti sama dengan, kita tulis lagi 220 per, ini kan 2 kali 10 pangkat min 1. 2 coret ini 11. Berarti sama dengan 110. Nah, 10 pangkat min 1 naik ke atas berarti tambah 0. Kilogram per meter kubik. Ini jawaban yang A. Yang B, berkurang 20%. Berarti volumenya yang tersisa sekarang adalah 80%. Berarti rho C sama dengan massa A ditambah massa asam dibagi 80% volume campuran atau volume A plus volume AS. 80% kan berkurangnya 20%. Sama dengan massa A nya tadi, massa A tambah massa asam, langsung aja tadi 220 dibagi 80%. Itu kan 80 per 100, 0,8 dikali volume A ditambah volume asam tadi adalah 2 kali 10 pangkat min 1. 2 kali 10 pangkat min 1. Berarti sama dengan 220 dibagi 0,8 kali 2, 1,6 kali 10 pangkat min 1 berarti 0,16. Sama dengan, ini kalau kita buat desimal dia adalah 1375 kg per meter kubik. Itu tadi penjelasan mengenai massa jenis. Silahkan dilanjutkan pada video yang part kedua. Demikian, semoga video ini dapat membantu kalian belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.